Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Romi Delviano dalam Celoteh Wanipin. Kita sekarang ini bersama dengan anggota DPR RI Pak Ermanto. Ya, beliau adalah Komisi 4 DPR RI fraksi PKS. Dapil 1 ya, Sada? Ya, Dapil 1. Ya. Kita hari ini akan membicarakan terkait dengan banjir Kota Padang kemarin ini yang boleh dibilang ini yang paling terparah di Kota Padang. Ya. Mungkin sebagai anggota legislatif tentu Ustadz melihatnya seperti apa. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Pak Romi. Terima kasih juga Celoteh Wanipin. Pagi ini telah bertemu, kita berjumpa diskusi tentang persoalan peristiwa hari yang lalu terkait dengan banjir Kota Padang. Ya. Pak Romi ya. Ya, sebenarnya banyak laporan yang masuk ke saya itu banjir itu bukan hanya di Kota Padang. Ada di pesisir selatan, ada di Padang Pariaman, di Pariaman, Agam, sampai ke Pasaman. Ya. Jadi kalau melihat kawasan banjir yang eskalasinya sangat luas ini saya menilainya adalah sebuah banjir yang sangat fenomenal, jarang terjadi. Biasanya kita banjir itu hanya spot-spot aja, misalnya pesisir, Padang hanya Padang saja, atau misalnya hanya Padang Pariaman, jadi hanya spot-spot. Tapi banjir kemarin itu adalah eskalasinya sangat luas. Dalam waktu yang bersamaan pun juga saya hari itu pun juga melintas di Situnya Laut sampai ke Solok. Ternyata hujan itu memang bukan hanya untuk kawasan ini saja, tapi hujan itu awannya itu kawasan itu sangat eskalatif dari Bengkulu, gitu kan? Bahkan juga dari Sumatera Selatan itu sudah berawan hujan sampai ke daerah utara. Jadi saya melihat bahwa hujan yang kemarin itu adalah hujan yang eskalasinya itu sangat luas. Nah, tapi dampaknya itu ada banjir. Tentu pertanyaan kita adalah mengapa ada eskalasi hawan yang begitu luas dan mengakibatkan hujan lebat yang relatif lama, dan kemudian juga kenapa terjadi banjir seperti itu. Ini setidak-tidaknya ada yang kita sebut dengan climate change, perubahan iklim yang sangat fenomenal. Ini juga akibat daripada climate change global. Jadi bukan hanya spot Indonesia, tapi juga ini perubahan iklim ini adalah perubahan iklim dunia. Nah, dari dunia ini kemudian kita tarik ke kawasan, masuk ke Indonesia, maka berdampak pada Indonesia. Jadi ada climate change yang ada dampaknya ke Indonesia. Nah, ini perubahan iklim. Ya. Tetapi perubahan iklim ini tidak semata-mata karena perubahan iklim secara alamiah. Tapi di situ juga ada akibat intervensi industri, akibat ada investasi yang berlebihan, akibat ada eksplorasi hutan yang berlebihan, sehingga climate change itu menjadi eskalatif sekali. Nah, akibatnya apa? Ini karena ada hutan yang gundul, karena akibat illegal logging di semua spot di hutan di Sumatera ini, itu adalah sering terjadi ada illegal logging. Dan ini prinsip daripada kerja illegal logging ini adalah menebang dan tidak mau rehabilitasi. Nah, bila tidak terjadi rehabilitasi dan tidak terjadi reboisasi, maka terjadi pengundulan hutan. Nah, bila terjadi pengundulan hutan dan kemudian hujan deras seperti itu, maka air hujan itu langsung ke kawasan-kawasan yang memang rendahan. Nah, kita lihat bahwa pantai barat Sumatera Barat ini semuanya adalah pantai rendahan tempat tampungan air. Nah, ini kawasan ini banjir besar, tapi juga karena hutan kita mengalami penggundulan, akibatnya apa? Terjadi longsor di beberapa titik. Di beberapa titik misalnya di Gunung Padang itu kan ada longsor yang luar biasa, dan akibatnya itu juga ya ada kerusakan rumah segala macamnya kan. Nah, ini saya melihat ini adalah kita perlu ada semacam upaya yang komprehensif para pelaku untuk memperhatikan ini, untuk memperbaikinya. Karena itulah maka kami Komisi 4 DPR RI bersama dengan Kementerian KLHK itu mengadakan BIMTEK ini. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli menanam. Nah, tentunya pada masyarakat yang peduli menanam ini kita bantu dengan berbagai macam program. Ya. Ada program kebun bibit rakyat, ada bibit produktif, ada bank pesona,
dan lain sebagainya macamnya, ditumpang dengan juga nanti ada program pertanian, ya, segala macamnya terkait dengan itu adalah terutama yang berkaitan dengan DAS. Nah, hari ini adalah program dari BPDAS Agam Kuantan. Ya, jadi aliran sungai Agam Kuantan ini dengan program ini akan terjadi penghijauan nanti dengan melibatkan masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat mau menanam itu? BIMTEK ini adalah salah satunya tujuannya untuk meningkatkan kesadaran. Karena masyarakat yang hadir dalam program BIMTEK ini adalah masyarakat yang sudah menerima program, dan tentunya pada saat menerima program itu kita tidak hanya sekedar memberikan bantuan bibit-bibit produktif atau KBR, tapi juga harus disertai dengan ilmu. Nah, BIMTEK ini adalah membekali masyarakat untuk ilmu menanam. Terima kasih. Mungkin terkait dengan program kita hari ini, ini kan jumlah bibitnya sampai dengan 65.000 ya. Tapi kepada siapa aja yang kita serahkan dan nanti pengawasnya seperti apa? Karena selama ini kita kan tahu kan, setelah bibit dikasih, diserahkan kepada petani untuk menanam, setelah itu tidak ada pengawasan. Mungkin seperti apa nanti pengawasannya sehingga bibit ini benar-benar ditanam dan menghasilkan buah dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi memang program ini tidak kita lepas saja ke masyarakat. Memang ada masyarakat itu kita kontrol tanggung jawabnya, betul nggak dia menanam? Karena kan yang mau kita tanam ini adalah kawasan hutan. Ya. Nah, pada saat program ini sudah di masyarakat, itu ada sistem kontrolnya dari kementerian, dan kami pun juga sebagai anggota DPR, Komisi 4, itu juga melakukan pengawasan di lapangan, karena hampir daripada setiap kegiatan kami di lapangan ini atau di dapil ini selalu meninjau kawasan-kawasan hutan. Dan kawasan di mana masyarakat itu menanam bibit-bibit ini. Seperti di Sejunjung kami menyaksikan bahwa memang ternyata ada penanaman. Nah, tentu ini adalah kita juga perlu partisipasi masyarakat. Karena hutan ini kan bukan tanggung jawab seseorang atau bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu seluruh masyarakat yang hidup di sekitar hutan dan didukung dengan masyarakat yang di luar sekitar hutan dan juga didukung oleh masyarakat perkotaan, ini harus berkolaborasi untuk menjaga kawasan hutan. Ya. Nah, karena kehidupan kota ini pun juga sangat tergantung daripada keutuhan yang baik dari kondisi hutan kita. Nah, kalau hutan kita tidak pelihara dengan baik, dampaknya adalah kota. Nah, oleh karena itu, kota pun juga harus bisa melakukan industrialisasi yang ramah lingkungan. Sebab perhutanian kan prinsipnya bagaimana industri. Ya? Industri ini biasanya ya menghabiskan atau butuh ya bahan-bahan yang dari hutan. Nah, tapi bagaimana kota itu bisa membuat industri yang ramah lingkungan. Nah, ini adalah prinsip. Ya, sehingga hutan itu bisa kita jaga, kita pelihara, tapi juga bisa kita ambil manfaat. Banyak manfaatnya buat kehidupan manusia. Gitu. Itu terkait dengan kolaborasi dari ini kan ada kolaborasi dengan dua kementerian, DLH, Kementerian Kehutanan, dan di sini ada BPDAS dan Komisi 4. Mungkin untuk skala lokalnya seperti apa, San? Dengan pemerintah kabupaten kotanya seperti apa? Karena kalau hanya mengandalkan, katakanlah hanya mengandalkan bibit yang 65.000 ini kan tidak, kalau untuk konteks Sumatera Barat kan itu kan belum seberapa. Ya. Dengan kalau dibandingkan dengan daerah kritis yang ada di Sumatera Barat. Ya. Mungkin seperti apa nanti kolaborasi yang akan dilakukan sehingga bibit ini dan gerakan kita ini bukan hanya skala institusi, skala perorangan lah katakanlah seperti itu, tapi memang skalanya Sumatera Barat. Seperti apa nanti akan dilakukan kolaborasi? Ya baik, pertama saya ingin sampaikan bahwa program yang berkaitan dengan KBR, ya, program berkaitan bibit produktif, kemudian juga bank pesona, itu sudah kita rancang cukup lama, ya, dalam hitungan puluhan tahun yang lalu. Dan itu setiap tahun mengalir. Artinya pada tahun ini memang disalurkan 60.000. Tapi yang sebelum-sebelumnya itu juga sudah ada. Ya. Dan juga insya Allah tahun yang akan datang ini juga akan kita tumbuhkan program ini secara annual, secara tahun per tahun. Ya. Nah ini yang pertama programnya. Yang kedua, kita berharap kita libatkan semua instansi secara komprehensif, bukan hanya pemerintah pusat, KLHK dalam ini, tapi juga kan ada struktur pemerintah provinsi, ada dinasnya di sana, kemudian di kabupaten kota ada juga dinas DLH di sana, ya kan? Nah,
Dan juga tentu di situ ada pelaku usahanya, ada masyarakatnya. Nah, bagaimana setiap instansi, setiap elemen daripada masyarakat ini bekerja sama, berkolaborasi sesuai dengan perannya yang ada instansi dan pelaku usaha itu sendiri. Nah, kalau pemerintah kan dia punya tanggung jawab terhadap bagaimana program-program ini bisa berkesinambungan. Kalau masyarakat bagaimana dia harus menanam, memelihara, merawat, dan kemudian mengambil manfaat. Tapi juga pelaku usaha dia juga mengolah kawasan hutan ini, ya, itu menganut prinsip continuous, memiliki prinsip menjaga kelestarian, menghidupkan rehabilitasi. Nah, sehingga dengan peran-peran yang masing itu, kita berharap hutan ini tetap lestari dan tetap terpelihara dengan baik, sehingga peristiwa banjir kemarin itu tidak terulang lagi. Mungkin harapan-harapan Ustadz nanti ke depannya seperti apa, Ustadz? Ya, saya berharap program ini berlanjut, ya, karena ini adalah memiliki tingkat urgensi yang tinggi terhadap Sumatera Barat. Ya. Karena kawasan Sumatera Barat ini lebih dari separuhnya itu adalah hutan. Ya. Dan saya meyakinkan kepada masyarakat bahwa Sumatera Barat ini dukungan ekonominya, pertumbuhan ekonomi itu ya dari kehidupan masyarakat di sekitar hutan dan masyarakat petani, termasuk juga nelayan. Jadi ini adalah kawasan yang sangat penting. Saya pikir program-program yang ada dari pemerintah pusat ini juga harus bersinergi dengan program yang ada di pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Sehingga yang perlu kita jaga itu adalah kolaborasi ini jangan sampai tumpang tindih. Artinya ini pusat bikin program X, nanti provinsi juga bikin program F, terus kabupaten kota program. Artinya di sini kan tidak memiliki sebuah diversifikasi hukum. Nah, kita kan berharap satu program itu pusat misalnya programnya X, pemerintah provinsi bagaimana supaya program ini ada supportingnya, ya kan? Jadi ada gimmick-gimmick dalam program itu, masing-masing instansi itu punya daya dukung terhadap program itu sehingga program itu saling keterkaitan, saling ketergantungan, sehingga bangunan dari sebuah sektor yang kita bangun itu adalah bersifat komprehensif. Mungkin kita tentu mendukunglah program ini karena kita selama ini kan melihat gitu kan masyarakat di pinggir hutan ini ekonominya kan sulit katakanlah seperti itu karena mereka tidak boleh ngambil kayu, menebang hutan gitu kan. Sedangkan di satu sisi mereka wajib untuk memelihara itu kan. Tentu kita melalui berharap dengan adanya program-program yang sudah digagas oleh Komisi 4 dengan Kementerian ini bisa juga dikembangkan dengan katakanlah dengan institusi-institusi lain pemerintah daerah, sehingga gerakan ini bukan gerakan personal tapi gerakan Sumatera Barat dan siapapun kuat terhadap program ini. Mungkin itu Ustaz. Saya setuju dengan gagasan Romi ya, bahwa memang keterlibatan masyarakat itu, semua elemen masyarakat itu sangat penting menjaga lingkungan kita. Ya, saya juga berharap jurnalis ya kan, itu bisa memberikan informasi kepada masyarakat untuk aspek kesadaran masyarakat. Nah, karena ya dengan adanya sistem informasi yang seperti ini, tentu masyarakat terus disadarkan, ya kan, pemerintah pun juga disadarkan bahwa ternyata memang kita ada kesadaran bersama untuk hutan kita ini. Oke. Terima kasih Ustadz. Itulah celoteh Wanipin kita hari ini bersama Ustadz Hermanto. Kita tunggu celoteh Wanipin yang lain di kesempatan yang lain dengan narasumber yang lain. Mungkin itu bagi yang selanjutnya mungkin kita serahkan kepada Wanipin atau yang lainnya. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.